Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Karena sebenarnya aku sudah punya konsep yang sudah lama itu mau saya kerjakan. Awang kan sebenarnya, awang, tahu awang ya? Tahu. Wonokerto. Dulu kita sudah pernah obrolkan itu. Tapi enggak jadi-jadi dan itu sebenarnya peluang. Kita ngomong tentang industri kreatif itu sangat peluang. Yang konsep yang saya tawarkan pada waktu itu sangat berdekatan dengan dunia industri itu sendiri. Sangat berdekatan. Andai itu terjadi, aku yakin banyak orang yang akhirnya mau jadi sponsor. Iya. Loh, kita jualan kok. Iya. Tapi jualan dengan sesuatu yang bukan sebatas kayak jualan permen, bukan. Iya. Tapi lebih ke kita kan jualan ide ya. Iya. Kita jualan ide, terus kemudian kita mengolah, ada orang-orang yang kemudian kita olah supaya ide itu tersampaikan, kan gitu sebenarnya. Seni pertunjukan kan itu kan. Inti dari seni pertunjukan kan itu. Terus kemudian ternyata ketika ada yang konsumsi, dia tertarik untuk aku ambil. Terus dia kasih lah katakanlah dukungan melalui sponsor atau apa. Kan itu. Teknik marketingnya kan kayak gitu. Iya, metodenya kan gitu. Itu yang sebenarnya aku arah. Tapi persoalannya gemes aku sama Awang. Moga-moga ya Awang tobat lah. Aku tuh belajar pernah siapa ya? Mbak teater koma. Siapa? Istrinya Nano. Nano, Mbak Ratna ya? Iya. Mbak Ratna Rianti Itu. Alma. Dia pernah cerita gini, kalau era sekarang memang sangat mudah. Lu bayangin zaman-zaman dulu beliau nyari sponsor gitu kan. Aku pernah memakai triknya dia, tak pakai pertunjukan di Pemalang kan. Cara-cara nyari sponsor dan teknik-teknik marketingnya. Aku baca bukunya, terus sempat pernah ketemu ngobrol gitu kan. Terus zaman dhisik kan gitu. Yuk Mas, sampean ki wis dibekali ilmu acting. Mbok pakailah actingmu gitu. Zaman dulu kan belum ada medsos kan gitu. Koran itu kan sumbernya iklan kan. Di situ ada alamat perusahaan, ada nomor telepon perusahaan. Modalku saka kuwi. Jadi perusahaannya ana nomor teleponnya pasti ana namanya. Iya. Ketika saya datang ke perusahaan itu, saya menyebutkan nama yang ada di koran. Diterima. Tapi kalau saya datang ke perusahaan itu, Pak, saya mau ngajuin proposal, orang mungkin diterima. Ya pasti mandek di pos satpam. Iya. Nah, aku memanfaatkan, aku kudu acting. Datang ke pos satpam. Mas, mau kemana? Gitu. Saya mau ketemu Pak ini gitu. Oh, sudah janjian. Ya saya bayar teleponnya. Coba lihat, ya, teleponnya ini kan Pak kira-kira. Oh iya gitu. Iya emang ya. Tapi itu kan teknik dulu. Dulu gitu. Sekarang udah nggak sudah beda lagi beda memang. Lagi. Kita datang ke sana atau bahkan sebisa mungkin kalau kita ngomong marketing ya, sebisa mungkin kita hanya kasih flyer terus kemudian kasih deskripsi sedikit yang kira-kira mereka akhirnya tertarik supaya loh ini menarik nih. Terus mereka yang mengontak kita kan itu. Nah, aku lupa tahunnya. Aku mencoba apa ya istilahnya ya? Etok-etoke aku dadi iki ngono lho. Istilahnya apa ya? Ya. Aku mengibaratkan. Jadi, ternyata aku lek di sektor seni pertunjukan, aku ki kaya sales asuransi, Kang. Ora ono produke. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban.
Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Aku mengibaratkan. Aha. Jadi, ternyata aku lek di sektor seni pertunjukan, aku ki kaya sales asuransi, Kang. Orangnya produknya, dodolan mimpi. Ya sama lah. Iya, artinya Betul. berarti aku akhirnya mikir gini, kunci utamanya adalah komunikasi, teknik Yes. berkomunikasinya. Betul. Maka itu yang aku pakai. Aku pelajari itu banget. Aku belajar langsung sama orang yang bener-bener sales asuransi. Dia sih caranya gitu, sinau, ngobrol, diskusi itu aku lupa. Kebetulan dia salah satu di perusahaan asuransi yang paling besar di Indonesia. Dan dia ratingnya udah bagus gitu. Kebetulan orang Pemalang. Selalu kalau dia pulang ke Pemalang, aku kudu nang omahe. Aku tuh ngobrol. Dan ada momentum di mana aku punya kesempatan untuk mempraktekkan itu. Dilalai sama event pemerintahan. Yes. Ketika aku praktekkan itu, bisa kebayang nggak kan? Aku alhamdulillah memakai teknik komunikasi itu, event pemerintahan saya bisa cair 3 termin. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Biasanya nyuwun sewu kalau bicara event pemerintahan, sakbare berbulan-bulan berikutnya dan ABCD dan segala macam. Ya. Dan alhamdulillah saya bisa gitu. Paham. Aku tak sinauni sek gitu. Bisa sih sebenarnya. Iya. Sangat bisa. Iya. Sistemnya sebenarnya bisa kita pelajari kok. Kalau Iya. kita mau ngajuin kerjasama dengan pemerintah itu Iya. ada kok. Iya. Ruangnya ada. Ruang. Problemnya kan kita nggak ngerti aja. Pintunya lewat mana, Iya. celahnya itu di sisi mana. Kalau kita tahu ya kita bisa lah. Ya kuwi koyo sederhananya gitu ya wis lah aku modal edan wae wong aku pernah belajar sok-sok sinau acting ya berakting biasa gitu kan. Ngobrol. Aku memanfaatkan momentum itu. Niatku sih sebenarnya gini Kang. Aku coba mempraktekkan ini. Gitu. Mempraktekkan sing aku cerita mau aku belajar teknik marketingnya dari seorang sales asuransi. Tak praktekin wae gitu. Kena syukur ora ya wis gitu kan. Iya kan? Tapi bukan berarti aku yo istilahnya apa ya asal melaku tidak punya persiapan macam-macam. Sudah tak siapin. Oh iya dong. Sudah tak siapin. Ora anu lah istilahnya. Tak sampaikan, Pak Ampu. Itu sekitar butuh waktu 3 bulan untuk berkomunikasi istilahnya sampai itu. Dan nggak nyangka itu bisa. Aku yo kaget deh, kok gelem. Gitu. Cair 3 termin gitu loh. Praproduksinya mereka mau ngeluarin, loh aku kasarannya ngomong, kita latihan harap urunan wae yo, Bro. Iyalah. Sudah bukan saatnya lah ya. Zaman sekarang itu kalau kita ngomong tentang bukan proyek ya. Aku ngerasain kita ini kan sedang apa ya istilahnya berusaha mencocokkan diri dengan ritme kerjanya pemerintah kan gitu ya. Para kreator-kreator kan harusnya seperti itu. Semestinya. Bukan berarti kemudian kita akhirnya menginduk ke mereka enggak. Punya karya puisi, cerpen, atau ise, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra. Salam Koja Sastra. Betul, harus. Makanya kamu juga pasti heran, kok bisa ya? Ya iya.